Universitas Ubudiyah Indonesia mengikuti seminar pembelajaran tatap muka yang diisi langsung oleh Ibu Prof. Adjang Dr. Marniati Mkas selaku Rektor Universitas Ubudiyah Indonesia sebagai salah satu narasumber di acara ini. Selain itu, turut juga diisi oleh narasumber lainnya, yaitu Ibu Siti Aminatus Solihah dari SP Sri Kandi Handayani Gunung Kidul, Ibu Dr. Anda Sri Wahyuningsih MPD, Direktur Pendidikan Dasar, dan tenaga pendidik lainnya. Membahas tentang bagaimana kesiapan yang akan dipersiapkan nantinya untuk proses pembelajaran tatap muka yang akan berlangsung. Oke, baik, terima kasih. Baru saja kita selesai melaksanakan acara seminar bersama dengan tokoh-tokoh pemerhati pendidikan, tokoh pemerhati anak, dan juga hadir bersama kita adalah dari Kemenristek Dikti, membahas tentang kesiapan orang tua dalam proses pembelajaran tatap muka ke depan. Nah, tentu tujuan daripada seminar ini kita berharap adanya edukasi kepada orang tua bahwa pembelajaran tatap muka ini mungkin secara bersama-sama harus dilaksanakan, saling menjaga dan saling mengingatkan sehingga proses pembelajaran tatap muka ini tidak akan menimbulkan klaster baru di dalam penyebaran COVID-19. Kita tahu bahwa COVID-19 adalah pandemi yang belum berakhir dan belum selesai, bukan hanya saja di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Bahkan ini menjadi tantangan besar bagi para guru, para orang tua, sekolah-sekolah maupun university di seluruh dunia tentang proses pembelajaran tatap muka. Bahkan ada beberapa negara yang sudah melaksanakan proses tatap muka seperti di Amerika, Jepang, Singapura, tetapi pada akhirnya justru menimbulkan klaster baru, bahkan meningkatkan kasus COVID yang akhirnya memperlakukan kembali penghentian. Dan ini masih juga dilakukan sebagai upaya-upaya ikhtiar bagaimana ke depan karena diharapkan pendidikan anak itu menjadi hal yang sangat penting. Karena selama ini kan kita mendapatkan keluhan daripada orang tua bahwa sekolah dengan daring banyak sekali menghadapi kendala-kendala, contohnya ketidakmampuan orang tua dalam mengedukasi anak ataupun keterbatasan waktu orang tua dalam membimbing atau mendampingi anak di dalam proses pembelajaran daring. Bahkan kadang-kadang keterbatasan akses internet itu juga menjadi keluhan banyak orang tua sehingga anak-anak tidak mendapatkan capaian pembelajaran yang maksimal. Jadi atas keluhan itu barangkali kementerian membuat sebuah solusi untuk melakukan pembelajaran secara terbatas. Nah, dengan harapan pembelajaran terbatas ini adalah dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan siswa, tetapi juga menghindari jangan sampai terjadinya penyebaran atau tumbuhnya klaster baru pada pembelajaran tatap muka ini. Nah, kita fokus kepada 4 poin daripada kesepakatan menteri, 4 menteri ya. Jadi dari 4 poin itu mengharapkan adalah memberi akses kepada perguruan tinggi ataupun sekolah untuk melaksanakan proses pendidikan tatap muka terbatas, tetapi tidak diwajibkan karena memang ada kewenangan besar daripada pemerintah daerah untuk menentukan kesiapan daerahnya itu untuk membuka pembelajaran tatap muka ataupun tidak. Nah, melihat daripada kesiapan daripada masing-masing sekolah ataupun masing daerah dan masing universiti itu juga apakah sudah terpenuhi semua daftar checklist yang diwajibkan untuk sebuah standar dalam penyelenggaraan pendidikan di masa pandemi. Salah satunya kesiapan daripada sekolah membentuk satgas daripada penanganan COVID. Yang dua adalah juga bagaimana sekolah itu benar-benar memiliki fasilitas ataupun sarana yang digunakan untuk mengatasi atau mencegah terjadinya penularan COVID. Jadi student ataupun siswa diharuskan juga mencuci tangan sebelum
mulai pembelajaran ataupun sesudah mulai pelajaran, dan juga diwajibkan kepada siswa-siswa untuk menjaga social distancing. Jadi aturan-aturan itu juga menjadi hal yang sangat penting. Ada area-area yang diwajibkan masker bagi anak-anak sehingga jangan sampai terjadi penularan di kalangan siswa. Nah, tetapi ada hal-hal juga yang harus kita bekerja sama dengan semua pihak, termasuk dengan fasilitas kesehatan yang ada di daerah setempat. Jangan sampai setelah terjadi penularan, bagaimana mengadakan ataupun tindakan-tindakan yang dilakukan untuk proses pengobatan dan sebagainya. Ini juga harus kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, dinas pendidikan, orang tua, dan guru. Sampai sejauh ini kita tahu bahwa orang tua masih cukup khawatir dengan proses pembelajaran tatap muka yang diharuskan, tetapi perlu adanya edukasi ataupun kerjasama dari kita sebagai satuan pendidikan kepada orang tua tentang pentingnya pendidikan, tentang bagaimana siswa ataupun mahasiswa dapat menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Dan juga kita perlu bisa membantu para orang tua dalam menyediakan fasilitas yang cukup sehingga orang tua itu merasa nyaman ketika anaknya berada di sekolah. Dan kita bisa meyakini bahwa sekolah juga salah satu tempat yang aman karena memang benar-benar dijaga dengan protokol kesehatan yang cukup. Jadi kekhawatiran ini juga perlu kita lakukan edukasi secara terus-menerus, baik itu melalui media sosial, melalui pertemuan dengan guru, ataupun kita mengundang pakar-pakar dokter anak untuk menjelaskan tentang bagaimana cara-cara pencegahan COVID di sekitar sekolah. Dan tentu kekhawatiran itulah yang harus kita bersama-sama saling menjaga, jangan sampai terjadinya penularan di kalangan sekolah ataupun di kalangan anak-anak. Jadi sebenarnya kekhawatiran itu dapat dicegah ataupun dapat diedukasi, tetapi harus bekerja sama dengan semua pihak. Mungkin perlu ada banyak iklan layanan masyarakat tentang bagaimana cara-cara anak menjaga protokol kesehatan di sekolah, dan juga bagaimana cara-cara penularan yang anak harus tahu sehingga anak-anak menghindari hal-hal yang menyebabkan penularan itu tersebut. Jadi saya rasa penting bagi kita semua adalah untuk bekerja sama antara komite sekolah, pemerintah, dan Satgas penanganan COVID. Seminar yang diadakan ini menjadi langkah ke depan agar anak sekolah bisa terus belajar di tengah pandemi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan aturan pemerintah.